Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda soleh solehah semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ayah bunda, abang kakak semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. sehat. Kak. Yang penting sehat. Sekarang ini mungkin kedengaran ya kayaknya suara Siti lagi bindeng sama lumayan serak karena memang qadarullah sedang eh sedang diangkat nikmat sehatnya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap merasa sehat. Agar apa? Agar kita itu berpikir positif, nggak lemes. Nah, kalau kita udah berpikir positif, semangat, insya Allah tuh badan yang lemes. Kalau sakit kan kalau diturutin lemes ya. Jadi kalau kita paksakan, kita semangat, insya Allah kita bisa menjalani hari-hari dengan maksimal. Karena memang nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat mahal ya ayah bunda ya. Sekaya apapun, tapi kalau Allah cabut aja nikmat sehatnya, itu itu akan sulit. Jadi kan kalau biaya rumah sakit harus dibayar terus gitu ya. Nah itu makanya nikmat sehat itu mahal. Nah, makanya semoga Siti mendoakan ayah bunda semuanya di sini karena memang cuaca juga perpindahan mungkin ya dari musim panas ke musim hujan. Nah, itu jadi lumayan berpengaruh. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, ayah-ayahku tercinta, jangan lupa banyak minum air putih, apalagi minum air hangat ya. Nah, gitu. Kalau punya air zam-zam di rumah, diminum gitu. Campurin dikit aja gitu, hemat-hemat ya. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa hari Senin, seperti biasa kita bertemu kembali, menyapa ayah bunda soleh-solehah, para penghafal Quran, keluarganya Allah, pecintanya Rasulullah, Masya Allah. Oke, nah Alhamdulillah di Senin kali ini setelah kemarin ayah bunda sudah wisuda, barakallah ya, sudah wisuda. Nah, ini masih masuk nih hari libur ya, libur kegiatan MIM. Nah, tapi meskipun libur, ayah bunda pasti nggak libur sholatnya, nggak libur ngajinya ya. Jadi jangan sampai itu libur. Karena apa? Karena yang libur sebenarnya hanya kegiatan tatap muka dengan fasilitator gitu. Tapi kegiatan ayah bunda tatap muka ya, tatap muka, absen, jidat pen sama Allah itu nggak ada liburnya. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa. Untuk Zoom malam ini kita langsung Allah izinkan untuk praktek ayat Quran. Nah, ada yang tahu nggak Zoom kita malam ini temanya apa? Ada yang tahu? Menjadi hamba. Men- Menjadi seorang hamba. Hamba ya. Menjadi Menjadi seorang. Menjadi hamba. Oke, Allah. nah ini apakah ada yang hamba atau ada yang selain hamba? Siapa di sini yang dirinya adalah seorang hamba? Ya, saya. hamba. Jangan, Pak Bambang. Lagi udah dua aja dari 7.800 orang yang hamba cuma dua. Tambah deh Siti angkat tangannya. Tiga, empat, Bunda Musiam lima, Masya Allah. Yang lainnya apa ini? Ayo Bunda. Hamba. Oke ya. Alhamdulillah. Menjadi insan.
kabar bahagia untuk ayah bunda semuanya bahwa, nah, ada yang tahu nggak kalau menjadi seorang hamba adalah profesi yang luar biasa. Hmm, Ya, menjadi seorang hamba adalah profesi luar biasa. Masa sih mesti ada di mana bukti itu? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Afwan ya kalau ini sebenarnya suaranya sungguh tidak enak didengar ya ayah bunda. Oke, sebentar ya kita buka. Oh, belum share screen. Belum share screen. Oke. Ayat 121. Nah, orang-orang yang telah kami beri kitab, nggak salah. Iya. Afwan, Alladzina satu. atainahumul kitab Ayat 21 bukan yatluna 121 itu tentang barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia termasuk orang beruntung. Nah, itu juga untuk ayah bunda sebenarnya. Tapi saat ini kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Al-Baqarah ayat 21. Apa isinya ya ayyuhan nas? Wahai manusia. Iya. Manusia, semuanya manusia ya. Alhamdulillah. Ini jejak semua kan kakinya ke bumi. Atau ada yang tidak manusia ini ya, dari ayah bunda semuanya. Yohanes. Alhamdulillah kau. Al-Ihsan. Oke, Tergantung siap kasih bunda. Ya kiri. Yohanes. Diri kita adalah manusia, berarti ayat ini untuk kita. Apa? Ayat ini untuk siapa? Untuk kita. Ya Kita. ayyuhan nas. Nas. Ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Nih, dah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lakum Dan tatakun. sebelum kamu Lakum tatakun. wah, Agar kamu bertakwa. kan kira-kira yang menuliskan kami ini ataupun ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 21 ini siapa yang ngomong? Allah. Allah, Allah. betul. Hanya kalamullah, kalam-kalam indahnya Allah. Nah, jadi di sini Allah ngomong, sembahlah Tuhanmu, sembahlah aku. Nah, di situ sudah jelas ya Allah menegaskan bahwa sembahlah Tuhan. Ada Tuhan, ada hamba. Hamba tugasnya menyembah Tuhan. Dapat dipahami ya. Jadi itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, jadi bagaimana Mbak Siti menjadi seorang hamba? Menjadi seorang hamba itu ada mental seorang hamba itu seperti ini. Siti mau share. Nih, tadi kita udah sepakat kalau Quran surah Al-Baqarah ayat 21 itu ya ayuhan nas berarti ditujukan untuk kita. Kita sebagai manusia dan kita hamba. Nah, itu kita sudah sepakat. Kalau kita sudah sepakat dengan itu, maka kita sebagai hamba juga punya mental mental ini. Apa mental seorang hamba? Yaitu banyak berserah. Nah, ini adalah mental seorang hamba. Berserah dengan menyerah itu berbeda. Berserah itu sudah berusaha, kita sudah berdoa, namanya ikhtiar. Kita sudah berikhtiar, nah lalu kita serahkan hasilnya sama Allah. Beda dengan menyerah. Kalau menyerah, belum apa-apa, udah angkat tangan. Gitu, itu perbedaannya ya.
Nah, apa konsekuensinya? Kalau kamu hamba, kata Allah, kalau kamu hamba, terima konsekuensi dariku, dari Tuhanmu. Konsekuensinya pasti diuji. Apa konsekuensinya? Pasti Diuji. udah bukan, oh mungkin atau di atau ya bisa jadi diuji, ya bukan, tapi pasti diuji. Pasti. Nah, itu sudah pasti ada di Quran surah 29 ayat 2. Quran surah 9 ini itu ya Al-Ankabut. Nah, coba buka Qurannya. Al-Ankabut halaman 396. Masya Allah, siapa itu? Sukya. Ya, halaman 396. Walaqad fatanna alladzina qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi di sini Allah sudah mendeklarasi bahwa kita kalau kita benar-benar manusia dan predikatnya adalah predikat hamba atau statusnya itu adalah hamba, maka kamu harus siap untuk diuji. Allah sudah sampaikan itu. Jadi Siti, Bu Ratmi, Pak Bambang itu kalau dirinya adalah memang hamba, maka harus siap diuji. Nah, tadi di awal Siti sampaikan, kita Allah izinkan untuk langsung diuji tadi ya di awal. Tadi di awal sebelum Zoom silaturahmi ini mulai, Allah sudah izinkan kita untuk mempraktekkan ayat Quran. Apa itu ya ayat ini? Allah sedang menguji kita. Ya. Oke. Ayatnya ayat 3, Kak Siti, bukan ayat 2. Ujian itu, Ya. Ayah bunda, ada baik dan ada Buruk. buruk. Oh, tadi Siti salah baca ya, Afwan. Iya. Tadi salah baca artinya Ayat di itu. 2. Tapi 9 ayat 2. Ayat 2, iya, ayat 2. Afwan tadi keliru. Ahasiban nas. Ini. Iya. Ini benar ya. Tadi Siti baca Iya. di Ayat ketiga. ketiga. Nah, jadi tipus apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman. Mereka tidak diuji. Gitu. Jadi nggak cukup. Ya Allah, hamba kan udah beriman. Gitu. Terus aman aja gitu. Enggak, kata Allah. Mau kamu beriman, meskipun kamu beriman, maka kamu harus diuji. Karena apa? Karena statusmu adalah hamba. Hamba, konsekuensinya pasti diuji. Meskipun ujian itu ada dua, ujian kebaikan dan ujian keburukan, tidak luput dari ujian. Diberi kebaikan, ujian. Gimana ujiannya? Apakah dia tetap bersyukur? Apakah tetap mengingat Allah? Apakah dia merasa mendapatkan kebaikan itu karena dia sendiri atau memang haza min fadli robbi? Itu ya, seperti kita tahu kisahnya Korun dan Nabi Sulaiman. Korun itu dia bilang dia kaya karena ilmunya sendiri. Padahal jelas-jelas kekayaan dia berasal dari Allah. Pun seperti itu, maka Allah langsung tarik semua kekayaannya. Bahkan Korun diazab. Berbeda dengan Nabi Sulaiman yang mengatakan bahwa semua kenikmatan yang didapat oleh Nabi Sulaiman adalah hadza min fadli rabbi.
semua aku dapatkan karena karunia dari Tuhan, dari Hmm. Tuhanku. Benar responnya, maka ditambah sama Allah. Gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi apa mental hamba itu banyak Diuji. Pasti diuji. Syukur. banyak berserah. Menjadi Berserah seorang diri. hamba kita harus banyak berserah gitu. Berserah diri. Itu menjadi seorang hamba itu konsekuensinya adalah pasti diuji. Tapi, nah kalau ada tapinya ini udah nggak nyaman nih Mbak Siti nih gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita, mayoritas bahkan mungkin Siti sekalipun ngakunya, deklarasinya seorang hamba. Tapi tingkah laku seperti Anak itu kecil. kan. Di mulut ngomongnya, aku adalah hamba. Tapi tingkah laku kita seperti itu, Tuhan. Gimana Mbak Siti kelakuan yang seperti Tuhan? Ya kita mendikte gitu. Manusia kan banyak ya planningnya, rencananya banyak. Oh, nanti 5 tahun ke depan ini. Oh, ini nanti acara ini harusnya kayak gini. Sudah diplankan, direncanakan gitu. Nah, terus ketika sampai pada harinya, hari H gitu ya, itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Terus salah merespon. Terus marah sama Allah. Jadi sebenarnya yang Tuhan siapa? Gitu ya. Nah, makanya ketika kita mendapatkan konsekuensi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pegang teguh adalah kita harus ingat, oke, dapat ujian. Oke, nikmat itu adalah ujian. Oke, ini semuanya dari Allah. Harus sadar, ayah dan bundaku tercinta semuanya, ketika mendapatkan ujian, itu harus dalam kondisi sadar 100% bahwa ini dari Allah. Gitu, ya. Nah, dan sadar diri kita adalah hamba. Hamba berserah ngikutin aja mau Tuhannya. Gitu. Tapi tetap ikhtiar dan responnya harus benar. Gimana caranya nemuin respon yang benar? Udah pernah ya kita bahas. Temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Maka pernah saat Zoom silaturahmi episode kapan gitu, yang kita ada tanya jawab, Siti bilang kalau ayah bunda ada masalah, suntuk sumpek gitu ya, udah mau meledak Mbak, nggak tahu harus ngomong ke siapa ya. Memang nggak harus ayah bunda ngomong sama siapa-siapa, tapi langsung wudhu, doa sama Allah, minta jawabannya gitu. Terus buka Qurannya random. Makanya kalau ngaji itu lebih baik ngajinya pakai Al-Quran yang ada terjemahan. Nah, gitu. Ada terjemahan terus buka. Nah, matanya itu tertuju pertama kali ke ayat berapa. Nah, itu biasanya. Kan pernah ya kita dengar, kalau kita pengen ngomong sama Allah, itu kita Doa. berdoa. Tapi kalau kita pengen minta jawaban, ataupun kita pengen Allah ngomong sama kita, maka Baca Quran. Baca betul, Quran. baca Quran. Disitulah kalam-kalam Allah. Gitu ya. Kalam-kalam Allah. Allah tuh ngomong sama kita di dalam Al-Quran. Gitu. Cuma kita mau mendengarkan apa enggak. Cuma kita mau tahu apa enggak. Cuma kita mau baca apa enggak. Gitu ya. Nah, makanya banyak biasanya Siti dengar cerita itu kalau misalnya ada masalah, buka Quran random, terus mata ini pertama kali tertuju ke ayat mana, nah itu biasanya jawabannya. Karena apa? Karena yang menggerakkan tangan kita untuk ke halaman itu adalah Allah. Allah. Yang menggerakkan mata Allah. kita untuk melihat itu adalah Allah. 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 Gitu ya.
Sip. Oke. Nah, tadi kita udah bahas. Kalau menjadi hamba, itu konsekuensinya pasti diuji. Nah, mental hamba itu kita harus banyak berserah, tapi syaratnya harus ikhtiar dulu. Berserah tidak sama dengan tidak Menyerah. sama dengan menyerah. Oke. Nah, terus kita lanjut. Terus Mbak Siti, bentar ya. Nah, gini. Gimana caranya Mbak Siti? Kita nih sekarang udah jadi hamba gitu ya. Kita sekarang udah jadi hamba. Terus kita juga udah berserah kepada Allah. Nah, terus ada nggak sih step by step-nya biar kita itu benar-benar bisa menjadi seorang hamba yang Allah inginkan? Ada 4 step dan ini separoh-separoh. Kenapa Siti bilang separoh-separoh? Duanya sering kita lakukan, tapi yang kedua lainnya itu sering kita lupakan. Gitu. Nah, jadi ini. Menjadi seorang hamba itu ada 4 poin penting yang harus kita lakukan. Nih, yang pertama, bentar ya. Yang pertama, kita harus menaruh perhatian lebih. Nah, ini mau di crop. Oke. Nah, makna menjadi seorang hamba. Kalau kita menjadi seorang hamba, itu ada 4 kunci yang kita pegang. Karena kita udah tahu nih, oh oke, konsekuensinya adalah kita pasti diuji. Terus menjadi hamba, itu kita ya udah berserah gitu sama Allah. Kita udah ikhtiar, udah doa, ya udah serahkan semuanya sama Allah. Nah, terus ini, nah pegang ayah bunda kalau pengen menjadi hamba yang Allah inginkan, pegang 4 kunci ini insya Allah. Meskipun sulit. Ada 2 yang mudah, ada 2 yang sulit. Nah, apa itu Mbak Siti ini ya? Di-share screen. Nih, makna menjadi seorang hamba. Makna menjadi seorang hamba adalah yang pertama, menaruh perhatian lebih. Nah, ini seru nih, Mbak. Ya. Ketika kita menjadi seorang hamba atau menjadi pribadi yang saat ini, ketika kita menginginkan sesuatu, oke, sebelumnya sih mau tanya, kira-kira apa sih goals goals kita yang paling ujung itu yang kita kejar itu sekarang sebenarnya apa ya Bunda? Masuk surga. Ridho Allah. Emang begitu jawaban-jawaban santri mem itu udah Dan bener, rahmat. Oh, udah itu nggak ya. ada lagi Dan jawab rahmatnya Allah. adalah lunas. Berjumpa dengan Mbak, Allah. wah, itu mantap. Oke, Mas. Surga berjumpa dengan Allah. Nah, berarti segala apapun yang kita lakukan itu harus ada kaitannya dengan bagaimana caranya masuk ke surga, bagaimana caranya bertemu dengan Allah. Maka dari itu, yang pertama kita harus menaruh perhatian lebih pada apa? Pada setiap perintah Allah. Gitu. Nah, oke, yang pertama udah kita taruh perhatian lebih kepada setiap perintah Allah, setiap detail yang Allah berikan clue-cluenya. Makanya kalau kita tidak baca Quran, maka kita nggak akan tahu. Al-Quran itu ayah bunda, Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Istilahnya Al-Quran itu Google Maps kita menuju masuk surga, menuju bertemu Allah. Wah, Kalau kita tidak membuka petanya, bagaimana bisa kita sampai pada tujuan kita? Benar? ya. Nah, Nah, jadi ayah bunda saat ini yang berada di dalam keluarga besar Mimi Indonesia banyak-banyak bersyukur.
Banyak-banyak bersyukur. Allah masih sayang. Apalagi Siti lihat di sini ayah-ayahku, bunda-bundaku usianya udah pada lanjut. 40 ke atas, 30 ke atas. Bayangin, Allah masih sayang gitu. 50 ke atas. Bisa, bisa dikatakan mungkin usia senja, tapi Allah pengen ayah bunda meskipun kalau misalnya dilihat secara kasat mata gitu ya, Zoom, apa itu Zoom? Gitu. Mungkin awal-awal, hah, apa orang taunya cuma WhatsApp gitu ya. Tapi ayah bunda mau belajar Zoom gitu. Bukan untuk canggih-canggih, bukan untuk apa, tapi untuk belajar Quran. Nah, kenapa Allah bikin ayah bunda mudah belajar menggunakan Zoom? Karena Allah pengen ayah bunda belajar Quran. Itu gitu ya. Masya Bagus. Allah banget. Luar biasa, luar biasa. Allah itu baik. Bahkan sebenarnya kan kalau misalnya dipikir ya, kita yang butuh Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita. Gitu. Tapi karena Allah punya sifat Rahman dan Rohim, nah makanya Allah gerakkan, Allah buat sedemikian rupa skenarionya, sehingga berkumpullah kita di keluarga besar MIM Indonesia. Allah gerakkan Kiai EN buat komunitas dengan metode menghafal Quran, yaitu dengan MIM. Menghafal itu mudah. Allah gerakkan Kiai EN untuk buat itu. Terus selanjutnya lagi Allah gerakkan Siti Kapitriani untuk membersamai, untuk mencari orang-orang yang mau belajar. Ayo Bapak Ibu belajar Quran. Ngafal Qurannya gampang kok. Semuanya dari siapa? Bukan dari kami, tapi dari Allah Rabbul Alamin. Al-Quran itu yang jaga langsung adalah Allah, kesuciannya, isinya, gitu. Kita cuma pemeran aja ayah bunda, gitu. Nah, bersyukurlah ayah bunda dipilih menjadi pemeran Al-Quran. Pemeran yang membersamai Al-Quran, yaitu kitab Allah. Gitu. Jadi, kita harus menaruh perhatian lebih pada setiap perintah-perintah Allah. Allah suruh ngaji, ngaji. Gitu. Allah suruh beramal soleh, beramal soleh. Masuk poin kedua, mengejar mati-matian. Mungkin tidak mudah bagi ayah bunda karena ini kan beda-beda ya. Ada yang memang sudah sering ngaji di rumahnya, ada yang bahkan belum tahu huruf sama sekali, ada yang biasanya saya ngaji sih Mbak 1 juz tapi nggak tahu tajwidnya benar apa enggak. Itu kan macam-macam. Nah, ini ayah bunda di poin kedua mengejar mati-matian, gimana caranya? Maksudnya gimana, Mbak, mengejar mati-matian? Ini mengejar mati-matian dalam hal ayah bunda menyempatkan waktu untuk belajar MIM 30 menit dalam 1 hari, seminggu 5 kali pertemuan, itu termasuk mengejar mati-matian. Gimana? Ayah bunda harus mengatur waktunya. Semuanya kan di sini mungkin sudah punya anak, punya keluarga gitu ya. Gimana caranya mengemas waktunya biar urusan keluarga beres, masak beres, cuci baju beres, lalu bisa belajar dengan tenang. Itu ingat nggak bunda-bunda? Ayah bunda berusaha nggak untuk itu? Apalagi yang sambil kerja gitu ya. Nah, itu effort, berusaha, mengejar mati-matian. Sebenarnya kalau dilihat apa sih yang ayah bunda, kita cuma mengejar ridho Allah, ampunan Allah. Karena kalau sudah diampuni, sudah diridhoi, insya Allah masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, 2 poin atas ini, insya Allah kalau kita benar-benar
pengen banget ngotot gitu ya, insya Allah bisa. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, menyandarkan harapan hanya kepada Allah gitu. Nah, kadangkala kita nggak sadar dikasih sakit misalnya, contoh ya, contoh saat kita diberikan penyakit. Gitu. Kita udah ikhtiar menaruh perhatian lebih apa aja dok pantangannya A B C D lakukan nggak kita makan tuh pantangan-pantangannya atau nggak kita lakukan gitu ya pantangan-pantangannya. Yang kedua kita mengejar mati-matian jadwal dokter jam berapa ditungguin ngantri berjam-jam nggak apa-apa yang penting sembuh. Terus masuk di poin yang ketiga menyandarkan harapan dia kepeles. Dia berharap sama dokter, bukan dia berharapnya dokter dan obat. Aduh, kalau nggak minum ini nih, aku kayaknya nggak bisa. Aduh, tuh kalau nggak karena dokter itu kayaknya aku nggak sembuh. Hati-hati, itu sudah salah menyandarkan harapan. Nah, makanya Siti bilang, dari 4 ini, 2-nya mudah, 2-nya sulit. Karena kita masih mungkin sulit mengontrolnya. Sulit dalam kondisi sadar, mengingat kalau segala kesembuhan datangnya dari Allah. Tidak sedikit ayah bunda yang sudah penyakit bertahun-tahun atau tidak punya keturunan bertahun-tahun seperti Nabi Zakaria ya sudah tua renta dan dia tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah dan mintanya tetap sama Allah, dia menyandarkan harapan hanya kepada Allah, maka Allah beri ia keturunan meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi, sudah tua, sudah lanjut usianya. Nah, tidakkah kisah-kisah itu membuat kita tersadar kalau kita harusnya hanya menyandarkan harapan kepada Allah. Karena kalau kita menyandarkan harapan kepada manusia, maka siap-siap kecewa. Kecewa. Kita cari penyakit sendiri. Udah tahu manusia tempatnya kecewa, malah kita taruh harapan. Lalu pas nggak sesuai dengan rencana, kita kecewa. Sakit deh, gitu ya. Nah, makanya cara menyakiti diri sendiri adalah dengan berharap pada manusia. Suami juga termasuk manusia. Ada yang suaminya bukan manusia. Nah, menyandarkan harapan pada suami juga bikin kecewa karena dia manusia. Menyandarkan harapan pada anak saya ini harus jadi profesor doktor. Kita gantungkan harapan kepada anak kita, lalu tidak terjadi, dia tidak menjadi seorang profesor doktor, lalu kita kecewa. Terus kita merasa, ya Allah, nah padahal sudah tak sekolahin dari SD, SMP, SMA di tempat favorit, universitas S1, S2 udah di tempat favorit. Kok bisa nggak jadi profesor doktor? Ujung-ujungnya, apa yang rusak? Hubungan ibu dan anak, hubungan bapak dan anak. Karena apa? Karena ada harapan yang tidak terjadi. Harapan tidak menjadi kenyataan. Gitu. Nah, Siti pernah di sebuah workshop gitu disampaikan bahwa apa sih masalah itu? Nah, Siti pengen tanya nih ke ayah bunda semuanya. Apa kira-kira masalah itu? Yang bisa jawab dan benar nanti tak transferin hadiah. Oh, Masalah adalah suatu yang meresahkan atau ya, sesuatu yang tidak bisa terpenuhi atau oke. sesuatu yang menakutkan. Oke, banyak ya Nah, atau iya, itu kalau dilihat ya. dari pribadinya kan masa itu beda-beda.
Kalau secara sosial masyarakat itu berarti masalah yang membahayakan. Oke, Masa itu apakah ada yang setiap membahayakan tidak sama adalah orang. Masalah itu berharap tidak kepada Allah jadi kecewa. Oh, Masya Allah. Lembut banget itu suaranya siapa ini Bunda Eli? Oke, sudah? Oke, jawaban ditutup dan belum ada yang tepat. Jadi, ayah bunda, masalah, sesuatu dikatakan masalah adalah ketika ada jarak antara ekspektasi dan realita. Itu maka akan terjadi masalah. Gitu. Jadi masalah adalah jarak antara ekspektasi dan realita. Orang tua ekspektasinya anaknya jadi profesor doktor, anaknya nikah di usia sekian, anaknya udah punya rumah gitu ya, pakai uang sendiri. Nah, terus realitanya apa? Anaknya nggak bisa jadi profesor doktor, anaknya belum bekerja, boro-boro beli rumah, kerja aja belum. Nah, jadi ada masalah. Masalah keluarga. Lalu ibunya marah-marah, bapaknya marah-marah menyudutkan anak. Anaknya juga, aduh ibu tuh nggak tahu kondisinya kayak gini, 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 gini. Jadilah berantem. Nah, itu masalah. Begitupun di suami istri, gitu ya. Seorang istri ekspektasinya apa? Realitanya gini. Ibarat bu ibu udah berekspektasi, aduh ulang tahun. Kayaknya suamiku bakal ngasih surprise deh, gitu. Terus boro-boro ngasih surprise, inget aja enggak, ya nggak Bu? Nah, ujung-ujungnya apa? Kecewa. Ah, suamiku udah nggak sayang sama aku. Kalau nggak sayang nggak dinikahin, Bu. Bener ya? Kalau nggak sayang nggak dinikahin. Tapi memang dasar wanita itu butuh apa? Butuh pengakuan. Kamu sayang nggak sama aku? Padahal udah tahu sayang. Kan kalau nggak sayang nggak dinikahin. Cuma ini untuk para suami ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, sesering apapun, jawab aja iya sayang. Selesai ya. Jadi jawab aja Pak. Kalau Bapak nggak jawab, ada perang dunia gitu ya. Oke, sedikit intermezzo. Nah, itu poin yang ketiga, menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Lalu yang keempat, kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Gitu. Ada urusan A, urusan B, urusan C. Ya Allah, ini saya udah menaruh perhatian nih ke urusan A, ke B, ke C. Udah saya kejar mati-matian, udah saya garap dengan semaksimal mungkin. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyandarkan harapan. Ya udah, ini udah pasrah ya Allah. Semua keputusan ada di tangan Engkau. Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk hamba. Udah, semua yang kita garap udah tinggal kita pasrah kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, seorang hamba adalah dia yang melakukan empat ini. Mudah? Tidak. Tapi sesuatu yang tidak mudah itu pasti bisa kita kerjakan kalau ada kemauan. Kemauan. Ya hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Ya. Nah, gitu. Jadi memang butuh butuh latihan. Nah, bayangin selama kita hidup mungkin kayak Siti gitu ya, 25 tahun hidup di dunia sudah menyandang gelar seorang hamba. Nah, tapi baru tahu, oh ternyata selama ini belum utuh jadi seorang hamba. Masih mendikte. Itu tadi ya, yang tadi materi kita di awal. Ngomongnya status kita adalah hamba, tapi tingkah lakunya seperti itu Tuhan. Nah, itu biasanya kita masih sering kebalik-balik. Inilah gunanya kita belajar, sharing bareng-bareng. Untuk apa? Biar kita tahu, oh,
selama ini aku menjadi hamba, kurangnya masih di sini, sini. Oke, belajar. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita ada kemauan, kita minta sama Allah, ya Allah, izinkan hamba, bantu hamba menjadi hamba yang Engkau mau. Ya Allah, aturkan saja semuanya ya Rob, hamba manut. Gitu. Ya Allah, selama ini mungkin hamba terlalu banyak mengatur diri hamba, mengatur hidup hamba, sehingga tidak ada porsi untuk Engkau membantu. Makanya kok jadi ruwet ya Allah. Sekarang, oke ya Allah, sudah mohon bantu hamba aturkan hidup ini. Gitu. Ya. Nah, jadi selama ini mungkin kebanyakan kita terlalu mendikte. Makanya belum bahagia, belum belum tenang. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sampaikan, sebentar ya, kita bisa lanjut nih. Terus gimana Mbak Siti kalau kita menjadi seorang hamba gitu ya? Nah, kita cari tahu maunya Allah. Nah, gimana cara menemukan maunya Allah? Kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Ini share versi full. Ini kalau mau di screenshot boleh, tapi nanti juga akan di-share ya sama Kak Fitriani di Instagram, di mana namanya, di Telegram, di grup-grup WhatsApp, itu insya Allah nanti akan di-share. Nah, ini menjadi seorang hamba. Ini apa namanya, resume ya, secara garis besar dan keseluruhan. Nah, nanti ayah bunda, yang tadi seperti yang sudah Siti bahas, kalau kita sudah bisa menjadi hamba yang Allah mau, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita otomatis ya, kalau kita melakukan hati kita itu jadi bersih gitu. Hatinya tuh sehat. Enggak ya, kan kalau misalnya kita kecewa ataupun marah ataupun sesuatu tidak terjadi sesuai dengan rencana kita, itu kan sangat ya, sangat menguras hati lah, seperti itu nggak nyaman, uring-uringan. Nah, tapi kalau kita lost aja itu, kita percayakan sama Allah, kita serahkan sama Allah, nah itu akan mendapatkan jiwa yang tenang. Seperti yang Allah sampaikan pada Quran surah 89 ayat 27 dan 28. Ini ayat populer. Tuh. Ini ayat populer. Quran surah 89. Ada yang tahu Quran surah 89 surah apa? Al-Fajr. Al-Fajar. Masya. Al-Fajr, betul. Ini adalah ayat populer, ayat 27, 28. Kelihatan? Oh, belum ya. 27. Nah, ini kenapa sih dikatakan ayat populer? Insya Allah, Bunda sering banget mendengarkan ayat ini. Ya, Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh, Allah. Ini tuh manis banget Allah menyampaikannya. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Nah, sebenarnya ayat ini tuh manis, tapi tuh bikin sedih gitu ya. Nah, ini biasanya ayat ini tuh dibaca ketika ada yang wafat.
Gitu. Ini masuk dalam doa itu ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Nah, ketika kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita udah ridho. Kita ridho dia atur. Kita sebagai hamba udah ridho, ya Allah. Kita tadi udah memasrahkan ya. Ya Allah, ini hamba pasrahkan semua kepada Engkau. Engkaulah yang Maha Tahu yang terbaik untuk hamba. Nah, itu kan bahasa keridoan ya, rela. Nah, ketika kita rela, Allah juga rela. Sama-sama ridho, maka di ayat selanjutnya 29-30 kata Allah apa? Fadkhulu fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba. Kembali dengan hati dan Allah juga, maka kita masuk dalam golongan hamba. Bayangin di sini Allah sebutkan masuklah. Nah, berarti kan kita belum termasuk sebenarnya ke dalam golongan itu, dalam golongan hamba itu. Benar ya? Nah, Iya. ketika kita udah pasrahkan semuanya kepada Allah yang 4 kunci itu tadi, Allah bilang, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, yang tadi itu ya, hamba itu konsekuensinya pasti diuji. Dan kita cari jawabannya di dalam Al-Quran. Lalu hadiahnya Allah sampaikan di ayat terakhir. Wadkhul Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam hamba, hamba yang benar-benar bukan hamba hanya di mulut, tapi tingkah lakunya seperti Tuhan, tapi yang benar-benar hamba. Fadkhuli fi ibadi, kalau sudah masuk ke dalam golongan hamba yang Allah mau, maka wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Gitu. Tadi yang tujuannya masuk surga, ya udah kuncinya adalah kita benar-benar menjadi hamba, bukan hamba setengah Tuhan. Ya, Bunda. Nah, semoga ini benar-benar ini tuh favorit ya di Quran surah Al-Fajr. Bahkan kalau misalnya sedang ada apa namanya? Sedang menyolatkan doa ya. Nah, kalau dibacakan ayat ini tuh benar-benar emosional, benar-benar air mata tuh nggak bisa berhenti mengalir ya. Karena di ayat ini kita benar-benar merasakan ya Allah, kita udah banyak dosa, kita udah sering berlakon seperti Tuhan, padahal kita adalah jelas-jelas hamba gitu ya. Tapi Allah dengan manisnya berbicara di dalam ayat ini, wahai jiwa yang tenang. Wahai Bambang yang hatinya kolbun salim, Bunda Elia yang tenang, gitu. Irji'i, kembali, kata Allah. Sini, balik-balik, pulang, gitu kan, kata Allah. Pulanglah dengan yang ridho dan diridoinya. Aku ridho. Karena selama ini kamu menjadi hamba, manut sama aku. Manut sama yang aku berikan. Aku kasih ujian, kamu benar menjawabnya sesuai dengan yang aku kasih kunci jawabannya di Quran. Gitu ya, kata Allah. Ya udah, ayo masuk. Masuk Bunda Endang, masuk Bu Nani, Pak Bambang, masuk. Kamu benar-benar golongan hamba. Karena kamu golongan hambaku, ayo masuk. Gitu kan. Tuh. Nah, semoga kita semuanya Allah izinkan menjadi hamba yang seutuhnya, menjadi hamba yang Allah mau. Amin. Allahumma amin.
Gitu ya. Ini mungkin di-share. Barangkali ada yang belum sempat screenshot ya tadi ya. Boleh. Bunda yang screenshot ada muka saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti ditutup aja kalau khawatir mukanya sedang tidak ini, tidak enak dipandang. Biar orang nggak salah fokus yang lihat muka. Aduh, muka siapa itu gitu. Fokusnya ke aja gitu. Nah ini tapi aman nanti kalau nggak mau yang ada muka saya, kalau nggak mau yang ada muka saya, insya Allah nanti di-share sama Kak Fitriani ya, gitu. Nah jadi menjadi orang hamba itu adalah profesi yang luar biasa. Kita harus bangga karena kita hamba, gitu ya. Nah kita harus berserah karena kita tahu konsekuensi menjadi seorang hamba adalah pasti diuji, baik itu ujian kebaikan ataupun ujian keburukan. Jangan sampai di mulut mengaku hamba tapi tingkah lakunya seperti itu. Tuhan, hamba ya udah hamba. Nikmati peran kita sebagai hamba. Gimana caranya? Ada 4 kuncinya. Ya, ini udah. Kalau misalnya pengen bahagia, gimana caranya? Cari tahu maunya Allah. Di mana nyarinya? Orang aku nggak bisa ngomong sama Allah gitu ya. Tenang. Kalau mau ngomong sama Allah, berdoa. Tapi kalau kita pengen Allah ngomong sama kita, baca Quran. Di sini kita tahu apa sih sebenarnya yang Allah pengenkan. Apa sih perintah-perintahnya? Allah suruh sholat, Allah suruh zakat, Allah suruh beramal soleh, Allah suruh kasih makan anak yatim. Nah, itu. Semoga Allah izinkan kita semua menjadi hamba yang Allah mau. Semoga akan dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam Amin. keadaan terbaik, Amin. dan wafat dalam keadaan sedang menghafal Quran. Semoga hati kita selalu terpaut untuk menghafal Quran ya Ayah Bunda ya. Jangan khawatir Mbak, aku udah umur 40 tahun. Ini kalau pakai metode MIM kayaknya umur 100 lebih deh Mbak. Kayaknya baru aku hafal 30 juz. Tenang, aman. Allah itu nggak lihat hasilnya 30 juz. Meskipun nanti misalnya kita wafat, besok misalnya kita wafat tapi baru hafal juz juz amma ataupun anaba gitu ya, tapi kita masih ada niat ya Allah hamba pengen jadi penghafal Quran, menghafalkan kalam-kalammu, itu Allah catat sebagai wafat dalam keadaan sebagai penghafal Quran. Nah, jadi jangan sampai niatnya bergeser. Dijaga terus niatnya untuk tetap menjadi penghafal Quran yang bisa memberi syafaat ke 10 orang terdekat. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saran Siti adalah sering-sering baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau nggak bisa baca, dengerin aja dulu. Nah, dengerin tuh yang murotal yang ada Arab, arti gitu loh Ayah Bunda. Dan juga biasanya pesan dari KYN, perbaiki sholat. Maksudnya perbaiki gimana? Lebih Mengerti, khusyuk. lebih Yaitu mengerti kita bisa mengerti bacaannya, arti. Betul bacaannya. sekali. Kita harus mengerti bacaannya. Gitu ya. Oke, nah nanti insya Allah setelah ini ada informasi dari Kak Fitri. Kak Fitri akan memberitahu gimana sih caranya agar ayah bunda bisa tetap mendengarkan Quran dimanapun, berikut artinya. Jadi nggak cuma Arabnya aja, gitu ya, Kalau berikut nggak tahu artinya. artinya susah juga ya Kak Siti ya. Nah, iya, kalau nggak tahu arti kan tahu ya sekarang. Oh, di Anaba itu kalau misalnya hadiah bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan. Kemenangan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ayat berapa? 31. 31. Luar biasa, Pak Innalillahi Bambang. Oke, boleh tebak-tebak ayat lagi. Wajan natin alfafa, artinya? Karena itu surga Dan? sebagai tempat tinggalnya. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan kebun-kebun yang rindang. 31. Oke. Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi 16. ini kita sudah masuk ke ayat 9. Sebentar lagi nih. Ayat 9 apa? Waja'alna lakum Ar-Rahman waja'alna laila libasan.
Waja'alna Waj'alna Naro. Naromakum. Subata. Oke. Nah, sebentar lagi kita naum ya. Sebentar lagi kita naum untuk subata. Gitu. Jadi sekarang tuh ngomongnya tuh udah pakai bahasa Arab gitu ya. Mau subata. Aduh, aku capek mau subata. Oke. Ayat ke sebentar. Ayat ke sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai. Inna jahannama kanat mirsada. Allah, luar biasa. Kecuali air mendidih dan nanah. Illa hamim tiga. wa gassaqa. Luar biasa. Itu suara siapa itu ya? Anaknya Bunda Nirmala ya? Ya. Oke, lanjut. Ayat yang menceritakan tentang bumi sebagai hamparan. Nah, Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi sebagai hamparan. Wal arda ba'da wal arda Ayo. Alam naj'alil ardo mihada. ja'alil arda mihada. Oke, alam naj'alil ardo mihada. Malam sebagai pakaian. Alam Laila Waja'alna libasa. laila libasa. Masya Allah. Dan kami jadikan pelita yang terang benderang. 13. Anzalna minal Nanaharu. aroma asya. Waja'alna sirajan wahaja. Oke, ayat berapa itu? 13. Ayat 12. Ayo 12 atau 13? 13. 13. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, bayangin ayah bunda, kalau kita tidak belajar mana bisa seperti ini, gitu ya. Kita nggak tahu tuh orang-orang di neraka, dia nggak ngerasain kesejukan, dia nggak ngerasain, dia juga nggak dikasih minum, kecuali apa? Kecuali air mendidih dan nanah. Nah, karena kita udah tahu artinya, jadi kayak ya Allah, serem ya, serem gitu. Nah, jadi itulah makanya disarankan untuk membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran beserta artinya. Nah, nanti insya Allah ada informasi dari Kak Fitri, ada sesuatu yang memudahkan ayah bunda untuk dengerin Quran kemana dan dimanapun. Nah, di situ insya Allah isinya ada jus amma beserta artinya, terus ada bacaan sholat beserta artinya, ada kajian booster dari KYN juga, dan juga surah-surah pilihan. Gitu ya. Nah, itu nanti informasi yang lengkap sama Kak Fitriani aja. Mungkin dari Siti itu aja yang Siti sampaikan. Semoga bermanfaat ya ayah bunda semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Kepada Allah saya memohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih ayah bunda semuanya. Sehat-sehat selalu, berkah berlimpah rezekinya semuanya. Semoga Allah jaga, Allah panjangkan umur dalam ketaatan, Allah sehatkan sekeluarga, dan Allah mudahkan dalam menghafal Quran, menjadi keluarga penghafal Quran. Tidak bosan dan tidak putus Titi tetap berdoa agar seluruh keluarga besar MIM Indonesia ini Allah izinkan ya kita untuk umroh berjamaah. Amin. Ayo bantu doanya ayah bunda di tahajud ayah bunda semuanya, di duhanya itu juga ayo didoakan. Agar apa? Karena nggak cukup doa dari mulut Siti aja. Bisa jadi dari mulut ayah bunda semuanya yang lebih soleh, lebih solehah. Pas ayah bunda ngangkat tangan itu langsung bergetar arsy-nya Allah. Maka Allah langsung bikin kun fayakun keluarga besar MIM Indonesia umroh bareng. Mungkin itu saja dari Siti ya ayah bunda. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat istirahat. Siti izin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.